Menurut aku manfaat kolaborasi itu banyak banget ya. Jadi pertama itu dengan kolaborasi kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Kenapa? Karena saat kolaborasi itu kita kan menghadapi berbagai banyak orang dengan yang masing-masing profesional di bidangnya masing-masing. Nah, kebayang nggak kepala orang itu jadi banyak sehingga punya perspektif yang berbeda sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Nah, yang kedua, kita juga jadi bisa mengenali diri kita dengan lebih baik. Kita jadi tahu kekuatan kita apa, sehingga kita bisa memberikan strength kita itu untuk tim, dan kita juga tahu kelemahan kita apa, di mana kita butuh bantuan dari orang lain. Nah, tentunya mengetahui semua itu kerjasama juga bisa terjadi dengan baik. Nah, kalau kita semua saling bekerja sama, otomatis produktivitas kerja jadi lebih bagus kan? Nah, dengan itu kalau semua orang bisa produktif, pastinya atmosfer di kantor juga jadi lebih bagus, sehingga komunikasi juga terjalan dengan bagus. Menurut aku ya, bekerja sama produktif itu akan terjadi apabila kita bisa melakukan proses pemecahan masalah dengan lebih cepat, juga apabila masing-masing antar fungsi itu saling membantu satu sama lain, sehingga semua orang itu akan mempunyai rasa loyalitas terhadap perusahaan, sehingga kita bisa bekerja memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Pengalaman aku, pertama kita itu harus aktif mendengarkan masukan, saran, dan juga feedback dari teman-teman kita, terutama teman satu tim dan juga teman antar fungsi. Kedua, kita juga harus be open-minded. Kita harus bisa menerima saran-saran yang diberikan teman kita. Apabila ada saran yang bagus, kita terima. Tapi kalau ada saran yang kita rasa kurang pas, jangan cepat-cepat di-dismiss. Tapi make sure kita mendengarkan dulu secara thorough, sehingga kita nggak ada kesalahpahaman, kita tahu oke, kalau memang nggak pas, kita bisa sikapi dengan benar. Terus yang ketiga, tentunya kita harus menjaga komunikasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak jelas, kita harus langsung tanya, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Kita sudah bisa bekerja sama secara produktif, pastinya masalah itu akan bisa selesai dengan lebih cepat. Kemudian kita juga bisa menjalin kerjasama dengan bagus, dan tentunya komunikasi itu akan selalu terjaga. Jadi mungkin aku cerita, dulu aku pernah jadi GM Finance untuk bisnis fuel. Nah, kalau misalnya di bisnis fuel itu kan kita berarti membangun SPBU. Pada saat kita memutuskan membangun SPBU itu berarti kan harus ada investment proposal. Nah, aku sebagai Finance GM bersama bisnis GM itu harus memutuskan apakah memberikan approval pada investment proposal itu atau enggak. Nah, untuk bisa make sure bahwa ada kolaborasi yang bagus di situ, berarti saya harus memastikan sebelum meng-approve bahwa semua fungsi itu sudah bekerja sama dengan baik. Jadi saya harus make sure network planner yang membuat proposal sudah mendapatkan input dari semua pihak yang terkait. Dia sudah dapat input dari marketing, apakah value customer proposition-nya itu sudah tepat. Tentunya customer proposition di Jaksel sama di Bekasi beda ya. Kemudian juga sudah bekerja sama dengan sales and ops team buat make sure benar nggak sih penjualan itu sudah cocok dengan daerah itu gitu, dengan daerah yang serupa berdasarkan historical. Kemudian juga kerjasama dengan engineers buat memastikan biayanya tuh udah cukup loh gitu, udah cocok. Nah, kemudian yang kedua, pada saat site-nya udah mau selesai juga, saya sebelum ngasih approval untuk bisa, ya kita buka, saya juga harus memastikan bahwa semua pihak sudah bekerja sama dengan benar. Jadi, engineer dengan sales operation team sudah bekerja sama dengan benar, IT system juga sudah terlibat dan aware bahwa nanti kalau site-nya dibuka, profitability-nya bisa masuk ke catat di SAP. Kemudian, tim finance juga sudah tahu, sudah kerjasama dengan bank, sehingga sistem pembayarannya juga sudah ready gitu. Kemudian marketing juga tahu bahwa site mau buka tanggal sekian loh gitu. Jadi mereka udah promosi tuh. Jadi neighborhood sekitar udah tahu bahwa nanti saat ini akan buka tanggal sekian gitu. Tentunya sukses atau enggaknya kolaborasi ini nanti akan terbukti pada saat setahun 2 tahun site berjalan, kita lihat apakah profitability-nya sesuai nggak sih dengan ada yang di business case. Kalau buat aku, kolaborasi itu harus berawal dari diri kita sendiri, be open mind, actively listen to others, and work together.